sesi 2 bertemakan dengan The Journey After Death akan dibawakan oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Ustadz Hendra Sapta Saputra Hafizahullah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan materi kajian ataupun daurah kita tentang perjalanan hidup seseorang setelah meninggalkan dunia ini, dan itu adalah perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan tentu waktu yang sangat lama sekali kita akan menghadapinya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Pada hari itu kadarnya itu seperti 50.000 tahun. Ya, subhanallah. Dan satu hari, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya itu bagaikan 1000 tahun dari hitungan kalian. Ya, sesuatu yang mungkin untuk kita itu sulit tergambarkan ya secara logika. Gimana ribuan tahun yang akan kita hadapi, dan nanti ketika sudah ditetapkan surga ataupun neraka, ya kita akan berada di dalamnya selama-lamanya. Yang Allah tetapkan masuk surga, ya, maka dia masuk surga selamanya. Meskipun mungkin ada yang terlebih dahulu masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ketika sudah masuk ke dalam surga, maka dia selama-lamanya dalam surga. Dan celakanya adalah bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya dalam neraka. Dan itu yang tidak kita harapkan tentunya. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah pelajari kemarin ya, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, berdoa sebelum salam dari 4 perkara. Minta dilindungi dari siksa kubur, kita minta dilindungi dari siksa neraka jahanam, kita minta dilindungi dari godaan hidup dan mati, dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah, godaan keburukan dari Dajjal. Dan semoga demikian itu senantiasa bisa kita amalkan. Ya, itu perkara yang sangat pokok diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentunya banyak sunnah-sunnah yang lain yang mungkin belum kita pelajari, itu sudah kita pelajari tapi belum kita amalkan. Yang nantinya dengan sunnah itu kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, Anda mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Ya, tidak lama. Ya, sekalipun kita mungkin diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun. Ya.
Kita mungkin ada yang diberi usia nantinya sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita melihat di antara manusia yang diberi usia 80, 90, bahkan ada yang sampai melewati 100 tahun. Mungkin bagi kita itu adalah waktu yang sangat lama, ya, lama sekali. Tapi ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, semua itu terasa seperti orang baru bangun dari tidur dan dia menceritakan mimpinya. Ya. Orang tidur itu tidak lama. Ya, tidur tidak lama. Mimpi juga tidak lama. Ya, mimpi tidak lama. Ya, dia tidur malam berapa jam? Paling lama mungkin kisaran 8 jam. Ada yang mungkin tidur malam kurang dari itu, bahkan cuma 5 jam, 4 jam yang suka begadang misalkan. Ya, tidur siang lebih sebentar lagi, cuma 1 jam. Ya. Dan mungkin ada yang mimpi, ya, terasa di mimpi itu lama sekali. Ya. Bahkan di mimpi itu mungkin seorang mengalami kejadian seperti berhari-hari gitu. Ya, hari pertama ada kejadian apa, hari kedua ada kejadian apa gitu. Ternyata ketika bangun dia menyadari apa yang dia lihat hanyalah mimpi. Yang mungkin nggak sampai 1 jam, ya, nggak sampai berjam-jam banyak, tidak. Dunia ini seperti itu. Kita nanti ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terpisah dari dunia ini, kita cuma melihat dunia ini seperti kita baru mimpi, gitu, sebentar sekali. Meskipun sekarang kita mengalaminya bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Ya. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia akan merasakan di dunia ini hanya seperti sebentar saja. Sa'atan min nahar, kata Allah. Sa'atan min nahar. Hanya sesaat saja di waktu siang sudah. Ya, sa'atan min nahar. Rasanya akan seperti itu. Maka jangan kita, ya, sia-siakan kesempatan yang sudah Allah berikan. Sekali lagi, kita bukanlah orang yang maksum, kita bukan orang yang terbebas dari dosa. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang bebas 100% dari dosa, tidak. Ya, bukan orang yang maksum. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang jika dia melakukan keburukan, dia melakukan suatu kezaliman, mereka segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mengingat Allah fastaghfaru lidzunubihim, segera mereka itu istighfar minta ampun kepada Rabb-nya untuk mengampuni dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka berusaha untuk tidak mengulang-ulang supaya tidak melakukan lagi, ya. Nah, jadi itu yang seharusnya kita lakukan sebelum kita nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah, ya, sesuai dengan lanjutan kajian kita pada sore hari ini. 2 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang hisab dan mizan, ya. Dan yang berikutnya terakhir tentang sirat ataupun jembatan yang nanti semua orang akan melewati jembatan tersebut. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hisab, ya, dan mizan. Mizan mungkin kita sudah banyak tahu, maknanya timbangan. Adapun hisab adalah perhitungan amal. Ya, hisab perhitungan amal. Kita semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan ditanya. Langsung ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diinterogasi. Ya, kita akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman." Bahwa setiap kalian
pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ya, tidak ada penerjemah, langsung. Tidak ada perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamah. Dia toleh ke sebelah kanan. Ya. Dia tidak melihat kecuali catatan amal yang sudah dia kerjakan. Tsumma yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamah. Lihat sebelah kiri, sama. Isinya catatan amal. Ya. Tsumma yanzuru tilqa'a wajhihi fatastaqbiluhun nar. Dan ketika dia menghadap depan, ternyata dia menghadap neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar, walau bisyiqqi tamratin falyaf'al." Barang siapa yang bisa untuk menjaga dirinya dari panasnya neraka itu, meskipun hanya dengan sepotong kurma, ya, hitunglah sedekah dengan sepotong kurma, sedikit sekali, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya. Perhatikan dalam membelanjakan harta. Ya, perhatikan dalam membelanjakan harta kita. Kita diberikan kenikmatan, kita punya uang, ya, kita punya fasilitas. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebutkan dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan yang sudah Allah berikan. Ya, untuk apa kita belanjakan? Dan sebelumnya kita ditanya dari mana kita dapat itu. Ya, jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, la tazulu qadamu ibni Adam min indi rabbih hatta yus'ala an arba. Ya, seorang hamba itu tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia ditanya 4 perkara. Ya, ditanya 4 perkara. Apa itu? Pertama, an umrihi fima afnah. Tentang usianya untuk apa? Nah, usia dihitung sejak seseorang itu masuk usia baliknya. Kapan orang itu balik? Nah, sejak masuk balik, sholat apa enggak? Puasa apa enggak? Ya. Dosa-dosa apa saja yang dilakukan setelah dia masuk usia balik? Ya. Sampai dia meninggal dunia, semua ditanya. Untuk apa usianya? Yang kedua, ditanya wa an syababihi fima ablah. Ya, tentang usia mudanya untuk apa? Subhanallah. Usia ditanya, kemudian usia muda masih ditanya lagi. Ya, kalau sekarang antum adalah yang hadir ya dalam ruang ini, usia-usianya masih di bawah 30 tahun misalkan, di bawah 40 tahun bahkan, itu adalah masa-masa yang punya porsi pertanggungjawaban khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syabab, masa muda yang disebutkan dalam hadis syabab, itu batasannya adalah ketika seseorang masuk usia balik sampai usia 40 tahun Hijriyah. Ya, sampai usia 40 tahun Hijriyah. Itu rentang usia yang punya porsi pertanyaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi akan ditanya nanti khusus, untuk apa usia muda itu dihabiskan. Berikutnya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang keempat ditanya tentang hartanya, dari mana dan untuk apa. Dari mana untuk apa. Semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaannya. Ya. Silakan berbahagialah ketika kita jadi orang kaya, jadi anaknya orang kaya, punya banyak fasilitas. Silakan banyak senyum, banyak tertawa. Senyum tawa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan tergantikan dengan rasa takut yang luar biasa. Orang yang di dunia ini banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti dia orang yang paling merasa aman. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa fisika ya, itu bahwa Anda sampaikan kalau bahasa eksak mungkin kita katakan bahwa rasa takut di dunia ini akan berbanding lurus dengan rasa aman di akhirat. Ya. Rasa takut di dunia ini ya, akan berbanding lurus dengan rasa aman di akhirat. Ya. Anda nggak tahu di sini ngerti bahasa berbanding lurus apa enggak? Soalnya kan ada berbanding lurus, ada berbanding terbalik ya. Kalau bahasa matematika kayak gitu. Ya. Ya. Jadi semakin tinggi rasa takut seorang hamba di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi juga rasa aman yang akan dia rasakan di akhirat gitu. Semakin rendah rasa takutnya di dunia, ya, maka rendah juga keamanan di akhirat. Ketika di dunia ini rasanya aman, dia nggak takut, maksiat bebas, ya, karena nggak pernah merasakan hidup susah, nggak pernah merasakan hukuman dari Allah Tabaraka wa Taala, ya, nggak pernah merasakan yang sakit-sakit, jarang, ya, bahkan maksiat terus ternyata pun hidupnya selalu enak. Dia merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang sangat takut di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Akan berbanding lurus. Ya. Semakin tipis rasa takutnya di dunia, maka di akhirat pun akan semakin tipis rasa aman yang akan dia dapatkan. Ya. Maka perhatikan harta kita dari mana untuk apa. Halal haramnya perhatikan. Ya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya orang, semakin lama dia bikin LPJ. Ya. Sebuah organisasi, dananya banyak, ya. Mungkin LPJ-nya akan ratusan lembar. Ya. Dari mana sumbernya? Dia pertanggungjawabkan untuk apa saja, rinciannya, notanya, semuanya lengkap. Ya. Cek siapa yang korupsi di sini. Ya. Itu mungkin hanyalah sebuah organisasi yang melaporkan kegiatannya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya. LPJ-nya sudah tebalnya luar biasa. Keuangannya seperti apa. Nah, kita ini akan bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban, selama hidup kita sejak kita masuk usia balik sampai kita meninggal dunia. Puluhan tahun kalau kita diberikan usia panjang. Ya. Kita ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harta kita, dari mana untuk apa? Dan yang keempat, ya, wa an ilmihi mada amila fihi. Tentang ilmunya. Ya, untuk apa ilmu kita amalkan. Nah, maka dari itu, ya, ilmu kita tidak sedang mencari prestisi kalau sedang belajar. Ya. Mungkin antum belajarnya macam-macam ya, ada yang di ekonomi, mungkin ada yang di teknik, mungkin ada yang lain, ya, ada yang di hukum dan lain sebagainya. Ya, bukan masalah antum itu punya berapa gelar, bukan perkara antum punya pekerjaan apa nantinya. Ya. Nggak usah gengsi ketika antum sarjana kok nganggur. Dan mungkin antum sarjana tapi mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusan belajarnya. Kan banyak ya. Banyak sekali itu. Ya.
Betapa banyak nanti jurusannya peternakan, ujung-ujungnya jadi pegawai bank. Nggak nyambung kan? Nah, bukan masalah nyambung nggak nyambung, ya, tapi masalahnya ilmu kita itu untuk apa? Ya, ilmu kita untuk apa? Apakah kita gunakan untuk kebaikan, kemanfaatan yang bisa eh, dirasakan oleh banyak orang atau tidak? Ya, itu cara kita manfaatkan ilmu mengamalkan. Ya. Hanya kadang-kadang, subhanallah, karena kurangnya pembekalan dari sisi rohani, ya, anak-anak sekolah ketika dia harus memilih jurusan, ya, saya kuliah jurusan apa? Ya. Masalahnya guru-gurunya juga memberikan arahan yang kurang sesuai. Dan nanti diberikan arahan, ya pilihlah jurusan yang kira-kira nanti kalau sudah lulus bisa langsung kerja. Ya, carilah nanti mungkin universitas yang punya ikatan dinas, begitu keluar langsung jadi PNS. Ya orientasinya seperti itu. Ya, orientasinya begitu. Dunia, 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 dunia. Ya. Gak ngerti dia mengamalkan ilmunya untuk apa. Ya. Semua ilmu baik. Antum pilih ilmu ekonomi. Gunakan ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia. Ya. Gunakan ilmu itu untuk menyelamatkan manusia dari harta-harta yang haram. Ya. Mengarahkan manusia kepada yang halal. Misalkan. Belajar ilmu teknik misalkan. Ya. Apa saja. Perindustrian dan lain sebagainya. Gunakan semua ilmu itu untuk kemaslahatan manusia. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua ilmu kita akan ditanya, apalagi ilmu agama kita. Ya, apalagi ilmu agama kita. Saat ini kita punya sedang kajian tentang masalah perjalanan menuju akhirat. Perjalanan setelah kematian. Terus apa yang kita amalkan dari materi kita ini? Apakah cuma sekedar kita tahu, oh nanti setelah mati ada yang namanya alam kubur, ya. Di alam kubur nanti ada padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada hisab dan ada timbangan. Ya, habis itu terus ada jembatan. Udah tahu gitu aja. Amalannya apa? Ya. Percuma kalau kita punya makalah, bahkan mungkin kita punya buku, kita baca sampai habis, cuma sekedar kita tahu, oh sudah Ana tahu. Ana yakin nanti setelah mati itu ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada hisab dan mizan, ada jembatan. Udah. Tapi ternyata nggak menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak nambah semangat ibadah kita. Tidak menambah semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Nggak ada semangat untuk bertaubat. Berarti kita nggak beramal. Ya, kita nggak ada amalnya seperti itu. Kita nggak ngerti bagaimana harus interaksi dengan manusia supaya tidak menggolimi. Ya. Jadi ingat 4 perkara yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia, masa muda, harta, ilmu. Ya. Usia, masa muda, harta, dan ilmu. Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, ya, yang terpenting ya, dari semua hal itu, yang terpenting ikhwas sekalian, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihi shalah. Ya. Jadi perkara pertama yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hisab, ya, dari seorang hamba ini adalah sholatnya. Ya. Jadi akan banyak ditanya, diantaranya 4 tadi, dan yang pertama kali akan ditanyakan adalah sholat. Ya. Sholat itu akan ditanyakan pertama kali. In kana qad atammaha. Kalau memang sudah sempurna, walhamdulillah. Ya. Wa illa, jika ternyata tidak sempurna sholat itu, banyak yang bolong, ya, kurang khusyuk dan lain sebagainya, maka diperintahkan kepada para malaikat, unduru hal lahu min nawafil. Lihat bagaimana sholat-sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat witirnya,
Ya. Mungkin ada sholat duhanya. Fatukmilu nabiha faridatah. Nah, nanti sholat-sholat sunnah itu bisa untuk menyempurnakan sholat fardu. Ya. Sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Itu halal berkaitan dengan hisab. Ya. Dan kita semuanya akan melihat catatan amal kita. Ya. Manusia nanti akan terbagi menjadi 3 kurang lebih dalam masalah hisab ini. Ya. Ada orang-orang yang selamat dalam artian tidak dihisab. Nah, maksudnya ya, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ada 4 karakter orang yang masuk surganya nanti tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, 4 karakter ini. Pertama adalah mereka yang tidak pernah, humul ladina la yastarqun. Ya, tidak pernah minta diruqyah. Ya, tidak pernah minta diruqyah. Ya, minta misalkan, tolong saya diruqyah gitu. Berarti dia sehat. Ya. Sehat. Dan dia pun tidak menggantungkan hatinya kepada manusia. Ya, kalau bisa dia ruqyah diri sendiri, berarti kan dia bisa baca Quran. Ya. Ketika dia minta diruqyah, 5 kemungkinannya. 1, dia pernah melakukan kemusyrikan sehingga dia diganggu sama jin. Yang gini nggak pantas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, masa pernah melakukan kemusyrikan kemudian masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Atau yang kedua, dia nggak belajar agama karena dia nggak bisa meruqyah dirinya sendiri, nggak bisa baca Quran. Ya. Yang begini masa akan masuk level orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Jadi ya, orang yang masuk surga yang tanpa hisab, tanpa azab memang istimewa. Dia nggak pernah minta diruqyah, nggak pernah minta diruqyah. Ya. Dalam hal ini bukan berarti nggak boleh, ya, bukan berarti nggak boleh minta diruqyah, ya, bukan berarti nggak boleh. Kalau memang sangat dibutuhkan, ya, dan mungkin dia tersiksa dengan gangguan yang dialami, silahkan minta diruqyah, nggak apa-apa. Ya. Dan setelah itu dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena mungkin gangguan-gangguan yang dialami itu adalah suatu akibat dari perbuatan di masa lalunya. Pertama, tidak pernah minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan besi panas. Ya, pengobatan yang disebut dengan istilahnya kai. Kai. Ya, tapi Allahu a'lam pengobatan dengan metode kai ini nampaknya anak pribadi belum pernah melihat di Indonesia. Ya, hatta di Timur Tengah pun tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri, hanya mungkin melihat di video dan lain sebagainya. Ya, besi panas yang ditempelkan di bagian tubuh yang sakit. Dia ada besi, ya dipanaskan, besi panjang dipanaskan, kemudian disentuhkan di bagian tubuh yang sakit, mungkin di tangan, mungkin di kaki, atau di bagian badan. Tidak pernah minta dikai. Ya, meskipun kai itu boleh juga dalam Islam, boleh. Tapi itu bukanlah pengobatan yang menjadi pilihan utama. Karena kan ada unsur menyakiti diri. Ya, panas itu. Wala yaktawun. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, dia tidak pernah tatayur. Ya, tatayur itu tidak pernah beranggapan sial. Nah, tidak pernah punya anggapan sial, baik dengan hari, ya, dengan kejadian. Ya, kadang-kadang
mau nikah saja, ya, wah ini kalau anak laki-laki barep itu sulung ya, anak laki-laki sulung nikah sama anak perempuan bungsu, wah ini sial ini kayaknya, ya bisa mati dua-duanya. Ya mati, semua manusia akan mati. Ya. Mungkin akan cepat cerai misalkan. Atau mungkin wah ini kalau nikahnya di hari Kamis Wage, wah ini kayaknya akan terjadi sesuatu gitu. Ya, apa terjadi sesuatu? Semua pun akan terjadi sesuatu ya. Masalah keluarga pasti punya problem. Ya. Mau nikah di hari apapun pasti punya problem. Ya. Nggak usah dicari-cari. Ya. Kok bisa masalahnya berat dulu, nikahnya di hari apa sih? Nah, udah lupa lah, nggak usah dipikir. Ya. Anggapan sial bisa dengan kejadian. Ya, sebagian orang kalau kejatuhan cicak itu udah anggapan sial tuh. Ya, jatuhan cicak, cicaknya warna apa nih? Warna putih, wah sial nih, habis ini apa nih? Tidak pernah beranggapan seperti itu. Sudah semua kejadian ya biqadarillah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita nggak usah kait-kaitan dengan masalah-masalah kesialan seperti itu. Itu malah mungkin dengan orang. Ya. Kenapa sih setiap ente datang, ya ada aja kejadiannya. Ya. Ini kayaknya ente bawa sial kayaknya. Ya. Ada aja kemarin ente datang ke sini HP fulan jatuh. Sekarang ente datang ke sini lagi, ya misalkan duit fulan hilang. Ya. Sekarang ente ke sini lagi, fulan sakit. Ente bawa sial nih kayaknya. Nah ini, waliyadzubillah. Ya. Anggapan-anggapan sial ini harus dihilangkan. Dan kalau ini haram hukumnya. Beranggapan sial ini haram hukumnya karena masuk ke dalam kategori kemusyrikan. Ya. Nah, karakter yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkal. Ya. Tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tawakal ini yang menjadikan dia tidak pernah minta diruqyah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat silahkan. Ya, cari obat ke dokter nggak apa-apa. Boleh. Ya, tawakal bukan berarti diam di rumah, sakit anak tawakal kepada Allah. Ya, nunggu sakitnya sembuh sendiri. Nggak seperti itu. Ya. Ya. Tawakal itu usaha. Ya, tawakal usaha. Wah, anak butuh ma'isyah ini, butuh penghasilan. Tunggu aja lah, anak tawakal di rumah gitu. Sampai ada rezeki datang kepada anak. Ya bukan tawakal itu namanya. Ya, tawakal kerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cari penghidupan. Beliau jadi pengembala kambing, beliau dagang. Ya, usaha beliau itu. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini golongan pertama ya yang istimewa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah diobati dengan kai, tidak pernah tatayur, anggapan sial, dan tidak pernah dan dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua dalam masalah hisab ini, ya, ada orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Ya, mendapatkan hisab yang mudah. Ya, jadi dalam surat Al-Insyiqaq itu disebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 dan ke-8. Adapun orang yang mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, akan mendapatkan hisab yang mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan manuqishal hisab udzib, ya, atau laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, setiap orang yang dihisab pada hari kiamat pasti binasa. Gimana? Setiap yang dihisab binasa. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan dia mendapatkan hisab yang mudah. Hisab yang mudah kok binasa gimana? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
innama dzalikil ard. Hisab yang mudah itu seperti orang cuma ditampakkan saja, ditampakkan amalannya. Contoh misalkan ya, ada catatan amal, kemudian tampakkan ini catatan amalmu seperti ini. Kamu dulu begini, 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 begini. Mengakui, ya mengakui, selesai, sudah. Cuma tampakkan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menginterogasi detail. Cuma ditampakkan saja catatan amal dia. Nih, begini catatan amal. Mengakui semuanya, ya sudah selesai. Hisab yang mudah. Ya. Tapi walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamati illa udzib. Tapi setiap orang yang kemudian diinterogasi detail oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti diazab. Nah, ada yang mendapatkan hisab mudah. Ya Allah alam. Ya, hisab yang mudah kita berusaha untuk jadi orang yang sebaik mungkin lah di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisab yang mudah. Sehingga dalam hal ini sebetulnya Nabi SAW itu mengajarkan sebuah doa. Ya, sebuah doa supaya kita mendapatkan hisab yang mudah. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau mengajarkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, hasibni hisaban yasira. Mintalah kepada Allah, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang hisabnya sulit tadi disebutkan oleh Nabi SAW, walaisa ahadun yunaqashul hisaba illa uzib. Ya, setiap orang yang diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diazab. Kita nggak mengharapkan yang seperti ini. Ya. Nah, hisab selesai, masih ada timbangan. Ya. Loh, kenapa masih ada timbangan lagi? Ya, udah dihisab masih ada timbangan lagi. Nah, timbangan ini ikhwas sekalian, salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Menunjukkan keadilan Allah ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ditimbang amalan itu, ketika seorang hamba sudah melihat ternyata amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Ya, amalan baiknya nggak ada apa-apanya, ternyata ringan. Ya. Dan dia berhak masuk neraka, dia sudah tidak bisa lagi mengelak, dia nggak bisa lagi membantah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Allah sudah paling adil. Allah tunjukkan ini amalanmu seperti ini. Ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata masuk neraka, dia sudah merasakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Ya, ketika seseorang melihat timbangannya dan kemudian ditetapkan masuk surga, dia merasa sebetulnya amalan saya itu belum pantas untuk menjadikan saya penduduk surga. Nggak ada apa-apanya, sekalipun mungkin amalan baiknya lebih berat gitu. Tapi dengan melihat surga, mahalnya luar biasa, ternyata Allah izinkan saya untuk bisa masuk surga hanya dengan amalan soleh yang seperti ini. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya kenapa ada mizan. Ya. Dan semua akan ditimbang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a." Ya. Dan kami letakkan timbangan keadilan itu, ya, pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang terzalimi. Ini hikmahnya. Tidak ada seorang pun yang terzalimi. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, sekalipun amalan itu ternyata hanya sebesar biji sawi, sebesar debu. Ya, sekecil apapun.
Kami datangkan ditimbangkan itu, timbang. Ya. Wa kafa bina hasibin. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala yang membuat perhitungan pada hari itu. Ya. Sekecil apapun, ya, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas dari hisab, mizan sudah habis itu masih ada sesuatu yang lebih mendebarkan lagi. Padang mahsyar mendebarkan. Mizan hisab mendebarkan. Masih ada yang lebih mendebarkan lagi. Apa itu? Jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia. Ya, jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Ya. Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Setiap kalian pasti lewat. Setiap kalian pasti lewat itu. Ya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Itu sudah menjadi sebuah kepastian ya yang sudah ditetapkan oleh Rabb kalian. Sudah ditetapkan oleh Rabbmu, oleh Tuhan kalian. Jembatan ini ikhwas sekalian, ya, sesuatu yang mungkin akan sulit kita visualisasikan, tapi hanya bisa mendapatkan kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang jembatan ini, yang sering kita sebut dengan istilahnya as-sirat, ya, as-sirat. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan ya, bahwa tentang jembatan ini ya, bahwa wa yudrabu jisru jahannam. Ya, jadi dibentangkan jembatan ini di atas neraka Jahannam. Ya. Jembatan ini diletakkan di atas neraka Jahannam. Ya. Dan jembatan ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam licin. Ya. Mazallah, licin. Ya, mudah menggelincirkan orang. Ya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, bihi kalalib, ya, ada besi-besi pengaitnya di situ, ya, yang bisa mungkin besi itu apa ya, menjadikan pakaian atau mungkin tubuh kita tertancap di situ, ya, sudah licin, ada besi pengaitnya, ya, subhanallah, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa besi pengait itu ya bentuknya seperti duri, ya, jadi intinya licin berduri, ya, licin berduri. Dan Salman Al-Farisi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, balaghani anna al-jisra adaq min asy-sya'rah, ya, bahwa jembatan itu lebih tipis daripada rambut, wa adaq min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Sulit ya kita gambarkan besi itu, ya, tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, licin, ada besi pengaitnya, tapi tipis sekali, ya, gimana gitu? Lewatnya itu seperti apa? Kita cuma meniti bambu aja banyak yang gagal. Gak usah bambu lah, tali itu, tali dadung, yang suka pramukaan, ya, meniti tali dadung, bawahnya belum api, insya Allah bawahnya masih pakai lumpur paling kalaupun jatuh, ya. Itu banyak yang gagal. Ya, ini sudah tipisnya luar biasa, licin, dan ada pengaitnya. Dan manusia pun beda-beda dalam melewati itu, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada yang melewatinya itu katarf. Tarf itu seperti kedipan mata, cepatnya luar biasa, sekali kedip sampai. Bahagia sekali yang seperti ini, ya. Yakin ngiri ketika di akhirat nanti melihat orang ngelewatin jembatan itu cuma sekejap mata sampai gitu.
wah irinya luar biasa. Ya, berharap mudah-mudahan saya kayak gitu. Ya, ada yang dikatakan katorf, ya, seperti pejapan mata saja. Wakal bar, ada yang seperti kilat menyambar. Kilat juga cepat menyambar sesaat sudah selesai. Ya, ini bahagia sekali yang sampai seperti ini, cuma kejapan mata, cuma seperti kilat sampai. Ada yang dikatakan wakarih, seperti hembusan angin. Nah, ini juga enak, lancar gitu, hembusan angin. Kemudian berikutnya waka ajawi dil khayli warikab. Ada yang seperti kencangnya itu seperti kuda lari. Ya, enak tanpa hambatan. Fanajin musallam wanajin makhdush. Ya. Yang lain-lain pun ternyata ada yang dengan cara-cara selain yang disebutkan itu, ya. Ada yang berjalan, ya, ada yang mungkin merangkak sesuai dengan amalan mereka. Ya, ada yang selamat terseok-seok, tapi ada juga yang ternyata gagal dan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Maktusyun finari jahannam, masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Hatta yumarru akhirahum yushabu sahban. Ya, sampai orang yang terakhir itu, ya, jalannya itu kalau bahasa kita ya ngesot. Gimana coba? Sudah licin, tipis, ada kait-kaitnya, ada duri-durinya, ngesot coba. Beratnya luar biasa. Kalau kita suruh milih, kita kepengen kayak sekejap mata sampai gitu. Ya, betapa lelahnya itu meniti jembatan itu. Ya. Terus apa rahasianya supaya kita bisa menjadi orang yang cepat dalam meniti jembatan itu nanti? Nah, semua itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tergantung amalannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan seberapa cepat seseorang itu bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika tahu ini mungkin baru dengar ada ayat hadis memerintahkan ini itu, langsung segera diamalkan, cepat gitu. Oh ada hadis atau ada ayat melarang dari ini dan itu, segera tinggalkan, cepat. Ya, ya kalau orang disuruh tobat, ya, ayo tobat, ayo sholat, antarlah, belum sempat, ya gimana mau cepat? Ya, suruh sholat aja nanti, antar aja lah. Toh waktu sholat kan masih nanti bisa. Ya, sholat duhur kan sampai jam 3 nggak apa-apa, antara sholat setengah 3 juga masih boleh kok. Ya. Suruh sholat asar, antarlah sholat asar kan bisa sampai jam 5. Yang kayak gini mengharapkan cepatnya kayak kejapan mata atau kayak kilat, mimpi. Ya. Yang berhak mendapatkan fasilitas secepat kejapan mata dan secepat kilat seperti angin, seperti kuda, yang mereka bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Segera. Ada larangan, segera tinggalkan. Berusaha. Ya. Seperti itu. Ini hal yang tentunya harus kita ingat. Ya. Jadi mungkin kadang-kadang ada yang suka masih malas-malesan. Ya. Suruh ibadah males. Ya. Sholat masih ditunda-tunda. Ya. Apa yang menjadikan seorang termotivasi? Ya, ingat ini. Makanya salah satu pesan Nabi yang sudah kita singgung kemarin adalah ya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak ingat mati. Ya. Perbanyak ingat mati, akan diingat hal-hal kejadian setelah kematian apa saja. Oh nanti ada alam kubur, kita ingin selamat di alam kubur itu. Wah nanti ada kebangkitan, padang mahsyar, kita kepengen mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya biar nggak kepanasan? Gimana caranya biar nanti nggak kebanjiran keringat? Gimana caranya biar hisab saya cepat, gampang lolos? Gimana nanti ketika saya melewati jembatan itu selamat? Ya. Itu tujuan kita membahas hal-hal yang seperti ini. Ya.
supaya kita itu punya semangat, kita punya motivasi, kita bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersegera dalam bertaubat, memohon ampun atas dosa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya. Nah, maka ini tentu perjalanan sebelum seseorang nanti yang masuk ke dalam surga. Adapun yang sudah terpelanting, terpeleset di jembatan itu masuk neraka, ya sudah masuk neraka. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang beriman, tapi dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesaat, ya, sebelum nantinya Allah angkat kembali mereka setelah mereka menjadi hangus, ya, karena orang-orang yang beriman. Mungkin ada yang pelaku dosa besar, ya, harus dihukum dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Ketika sudah hangus, ya, mati dan hangus di neraka itu, maka Allah angkat orang-orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita tidak berharap menjadi orang yang mencicipi neraka. Ya, kita tidak berharap menjadi orang yang mencicipi neraka. Jangan katakan, ya mampir neraka dulu nggak apa-apa lah, sebentar. Ya, toh nanti juga masuk surga lagi. Enggak. Ya, neraka itu tidak bisa kita remehkan. Ya, tidak bisa kita remehkan. Ya, mungkin suatu saat perlu juga untuk disampaikan dan diketahui antum semua bagaimana sifat-sifat neraka itu. Ya, bagaimana sifat-sifat neraka itu supaya orang tidak meremehkan. Ya. Bagaimana kita tahu sebagian orang itu sudah meremehkan, nggak apa-apa masuk neraka kan nanti banyak temannya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, nggak ngerti neraka kayak apa. Ya, nah, orang cuma keselomot itu apa bahasa Indonesianya ya? Mungkin kena knalpot aja udah panas. Ya, kena api kita pegang aja nggak berani. Ya, bisa mengatakan, oh nggak apa-apa masuk neraka. Banyak temannya, ketemu sama itu. Waliyadzubillah. Ya, itu belum pernah lihat memang sih. Memang belum ada yang pernah lihat neraka memang. Ya. Makanya perlu untuk diketahui neraka itu kayak apa. Ya, dan bahkan mungkin untuk membahas neraka kayak apa itu juga butuh satu kajian lagi. Ya, ya semoga Allah mudahkan kita ya untuk menambah keimanan dengan peringatan-peringatan yang sudah Allah berikan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mungkin ini menjadi akhir dari yang Ana sampaikan. Ya, ini sangat ringkas tentunya, ya karena kalau kita bahaskan perjalanan itu dengan lengkap, ya beserta dengan semua dalilnya disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis, ya tentu menjadi sebuah kurikulum pelajaran sendiri. Ya mungkin diajarkan dalam waktu 1 semester atau mungkin semacam itu. Ya, tapi ini singkat ini ya semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya sehingga yang sedikit ini atau yang ringkas ini bisa menggugah dan membangkitkan keimanan, ya, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini materi yang bisa Ana sampaikan di kesempatan sore hari ini sebagai lanjutan dari materi yang kemarin. Semoga berfaedah dan diberkahi Allah. Selanjutnya Ana kembalikan kepada moderator untuk mungkin dilanjut ke sesi yang selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Insyaallah, syukron jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan banyak sekali faidah di hari ini ya, dan juga yang kemarin teman-teman semuanya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Insya Allah kita mulai 15 menit ke depan. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir, apabila memiliki pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat, atau untuk bagi yang laki-laki, kawan-kawan yang laki-laki silahkan raise hand, nanti kami tunjuk untuk bertanya secara langsung. Baik Ustadz, untuk sesi tanya jawab ini sudah ada satu pertanyaan. Oh, sebelumnya kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk nanti penanya terbaik yang akan dipilih panitia, insya Allah ada hadiah sedikit dari panitia. Gitu ya teman-teman.
Pertanyaan pertama Ustadz dari Mas Fajar, umum, izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di hadis 7, golongan yang dinaungi Allah Azza wa Jal, apakah itu menunjukkan pembatasan atau bagaimana Ustadz? Bagaimana dengan hadis barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Atau dalam potongan hadis, barang siapa menolong satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menolong kesusahan di hari setelah kematian. Nah Ustaz, tafadhol. Baik. Pertanyaannya, apakah hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pembatasan? Jawabannya tidak. Itu bukan pembatasan. Nabi menyebutkan 7 bukan berarti hanya 7 itu, tidak. Karena masih ada dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti dengan amalan-amalan selain yang disebutkan di 7 golongan itu. Ya, ada dalam hadis riwayat Muslim disebutkan diantaranya, kemarin pun sempat Ana singgung, diantaranya adalah orang yang membebaskan hutang. Ya, jadi orang yang memberikan pinjaman uang kepada saudaranya, kepada temannya, siapa saja, kemudian dia mengikhlaskan karena mungkin orangnya tidak mampu untuk bayar, akhirnya sudah nggak apa-apa, gitu. Atau mungkin dipotong sebagiannya, sudah dilunasi sebagian saja nggak apa-apa. Nah, itu termasuk yang nantinya mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hanya mungkin redaksinya tidak begitu hafal. Kemudian juga tadi Fajar menyebutkan ada hadis ya, man satara Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ya betul. Jadi nanti aibnya tidak akan diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup sudah. Ya, ketika Allah menutup aib seseorang, ya. Jadi ada proses disebutkan dalam sebuah hadis itu ketika Allah Subhanahu wa taala tadi menampakkan catatan amal kepada seorang hamba, dan hamba itu sudah mengakui semuanya itu perbuatan dia, betul, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad satartulak, sudah, ini aku tutup, tidak akan ditampakkan kepada hamba-hamba yang lainnya. Allah tutup aibnya di hari kiamat nanti, dan ini kita juga meminta, ya subhanallah, antum kalau ketahuan saja, ya, satu dosa yang antum sembunyikan, ya, ketahuan sama satu orang saja, malunya luar biasa, malunya luar biasa. Ya, malunya luar biasa. Apalagi berbagai macam dosa yang sudah pernah kita kerjakan di dunia ini, kok ditampakkan di semua manusia yang kumpul di padang mahsyar. Kayak apa malunya? Antum di kelas saja, di kelas yang mungkin cuma isi berapa puluh orang, 40 orang mungkin sekitar itu. Ya, ketahuan ada satu dosa yang kemudian diketahui satu kelas, wah itu udah ya bikin antum susah nyimpan muka antum di mana gitu. Maka memang betul tadi sebutkan Fajar, masya Allah, jazallahu khairan. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Menutup aib seorang muslim. Jangan senang menggibah. Ya, jangan senang gibah, jangan senang membicarakan aibnya saudara sesama muslim. Juga tadi Fajar menyebutkan ada hadis man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang memudahkan ya kesulitan orang, maka dia akan mendapatkan kemudahan di hari kiamat nanti, ya, atau mendapatkan kemudahan dari Allah dunia dan akhirat. Nah, ini menjadi salah satu wasilah juga untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat. Mudahkan orang, masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini untuk Fajar yang mengingatkan kita semuanya. Mudahkan urusan orang. Ya. Tapi bukan mudahkan urusan orang kemudian jadi kasih contekan, enggak. Ya, nanti pas lagi ujian gitu, kasih contekan dalilnya apa? Anda sedang mudahkan urusan orang. Oh enggak, itu enggak, bukan ya. Itu namanya ghish, itu namanya curang. Itu lain dalilnya, itu lain hadisnya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa berbuat curang maka bukan bagian dari kami.
Ya mudahkan kebutuhan. Misalkan ada orang kesusahan sekarang di masa pandemi, banyak orang mungkin kesulitan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, atau mungkin penghasilannya menurun drastis. Kita punya kelebihan, bantu, ya, penuhi kebutuhan orang. Nanti antum misalkan menjadi seorang pejabat, ya, yang mengurusi birokrasi banyak orang gitu. Ada orang ngurus ini, ngurus itu, mudahkan, ya, jangan disulitkan. Apalagi sampai minta uang tips, uang suap, waliyadzubillah. Ya. Nabi SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fasquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mendapatkan amanah untuk mengurusi umatku, kemudian mereka menyulitkannya, maka sulitkan urusan mereka. Ya, mudahkan urusan orang dari banyak sisi. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan Ustaz, dan pertanyaan yang sangat menggugah tambahan ya, jadi tambahan yang banyak juga untuk kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Mbak Putri Salsabila. Bismillah, izin membacakan ya Ustaz. Ya, Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Jadi ada firqah menyimpang yang mengatakan bahwa tidak boleh mempercayai 100% adanya siksa kubur karena derajat hadisnya adalah tidak sampai mutawatir. Mereka bilang hadis ahad hanya boleh diamalkan dalam masalah fikih, bukan akidah. Insyaallah. Apakah mereka masih termasuk orang beriman karena mereka masih meragukan dengan salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir? Dan bagaimana pandangan dari ahlus sunnah dengan hal itu? Mohon penjelasannya Ustadz, karena Ana sedang membaca satu buku yang qadarullah membahas firqah sesat, dan pada permasalahan ini Ana kurang paham. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Tafadhol Ustadz. Insyaallah. Pertama, ini ada banyak hal yang Ana sampaikan. Pertama, hadis tentang azab kubur ya disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Hafidz Al-Hakami, dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau menyampaikan hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Satu. Nah, ini mungkin yang hadir di sini nggak tahu apa itu mutawatir, apa itu ahad masalahnya. Ya, ini Masya Allah yang bertanya udah ngerti banyak kayaknya. Mutawatir itu berarti punya jalur yang banyak, jalur periwayatan yang banyak, lebih dari 10 gitu. Ada minimal 10 sahabat yang meriwayatkan hadis, itu namanya mutawatir. Gampangnya begitulah. Ya, kalau nggak sampai 10, itu lama menyebutnya sebagai hadis ahad. Syekh Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul mengatakan hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Ya, mutawatir. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang masalah disebutkan ada sekte, firqah, kelompok yang dikatakan tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Ya Allah alam, sebatas yang Anda ketahui itu bukanlah metode, bukanlah cara beragama ahlu sunnah. Bukan cara beragama ahlu sunnah. Karena cara beragama yang diajar oleh Nabi SAW adalah tetap menerima khobar, tetap menerima kabar ahad. Kabar sekalipun hanya dari satu orang, jika memang orang itu dipercaya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman. Mendakwahi siapa? Para ahli kitab Yahudi Nasrani. Diajarkan apa? Tauhid, diajarkan sholat, diajarkan puasa, diajarkan zakat. Ya. Diajarkan perkara-perkara agama. Ngutus berapa orang? 1. Apakah ngutus 10 orang? Enggak, 1. Untuk dakwah di sana. Mengajari mereka berbagai macam permasalahan agama, baik akidah maupun fikih ibadah. Ya, berarti 1 orang cukup. Ya, 1 orang cukup. Ya, nggak mesti harus banyak jika memang 1 orang itu dipercaya keilmuannya. Ya, dan para ulama sudah meneliti para perawi hadis. Ya, sehingga jalurnya nggak banyak pun ketika memang itu sudah dipercaya maka sudah ya metode belajar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar yang memang datang dari sebagian orang meskipun nggak banyak, dan itu juga diterima dalam masalah akidah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jadi pertanyaannya saya sampaikan bahwa menilai orang, ya, apakah mereka masih mukmin atau tidak. Nah, kita berbeda dalam masalah menilai keyakinan dan menilai orangnya. Keyakinannya kita katakan itu keyakinan yang menyimpang. Ya, cara beragamanya kita katakan cara beragama yang menyimpang. Tapi bukan berarti kita menilai orangnya. Oh, orang ini tidak iman misalkan. Oh enggak. Ya, selama dia adalah orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meyakini rukun Islam yang 5, mengamalkannya, dan meyakini rukun iman yang 6 secara umum, gitu ya, termasuk tadi iman kepada hari akhir, ya seperti itu. Jadi kita masih menilai dia sebagai seorang Muslim. Kita bermuamalah juga sama seperti antar Muslim dengan Muslim. Adapun kesalahan-kesalahan akidah yang terjadi pada diri dia, kita pertama coba berikan uzur. Oh mungkin, ya mungkin belum sampai ilmu yang benar, mungkin yang sampai kepada dia baru sebatas itu. Oh mungkin ada kesalahpahaman, mungkin apa, kasih kemungkinan yang terbaik. Itu kalau kita menilai orang, ya. Kalau menilai keyakinan silahkan katakan ini keyakinan ini salah, keyakinan ini sesat, keyakinan ini menyimpang, silahkan. Tapi kalau menghukumi orangnya ini butuh perlahan-lahan. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat, nah, Allahu alam, Anda tidak tahu yang bertanya ini sampai marhalah apa belajarnya. Hanya tadi sebutkan sedang membaca buku-buku yang membahas tentang firqah-firqah, ya, dalam tanda kutip mungkin yang sesat atau yang bagaimana. Ini pesan Anda untuk semuanya, termasuk untuk diri Anda pribadi. Tentu belajar begitu baik, ya, tidak salah. Baca juga nggak salah. Ya. Hanya dalam baca buku, ya, dalam baca buku, nasihat anak satu, konsultasikan buku yang kita baca kepada ustadz. Apakah saya sudah layak untuk baca buku ini atau belum? Satu. Ya. Kedua, jangan membaca buku, ya, tentang bantahan-bantahan terhadap firqah sesat kecuali kita sudah menguatkan akidah kita sendiri. Ya. Itu pesan para ulama. Jangan konsentrasi, jangan fokus, jangan terlalu ceburkan diri dalam masalah-masalah bantahan-bantahan kecuali setelah kita sudah mapan dalam masalah akidah kita sendiri. Kita ngerti dalilnya, Qur'annya, hadisnya, silahkan. Ya. Tapi kalau mungkin belum kuat atau belum mapan, ya silahkan. Ya. Oh, sebutkan itu ya, buku mulia dengan manhaj salaf. Ya. Ya, ala kullin khair. Ya, ala kullin khair gitu ya. Dalam artian selama seseorang itu tetap berusaha untuk berkonsultasi dengan ahli ilmu, ya, nggak ada masalah. Ya, berkonsultasi dengan ahli ilmu nggak ada masalah. Ya. Karena buku itu bukan buku khusus untuk bantahan. Ya, buku itu kan sebetulnya buku umum ya, tentang mengajarkan kita untuk belajar agama seperti apa secara umum. Cuma disebutkan ada mungkin pembahasan sendiri di babnya itu tentang masalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Nah, itu mungkin bukan bentuknya bantahan mungkin ya, bukan bentuknya bantahan, hanya menyebutkan sepintas pengetahuan tentang masalah itu. Ya, ya ala kullin khair gitu. Tapi nasihat anak tetap sama satu, ya satu, membaca buku itu konsultasikan dulu, ya. Karena para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu kana ghalatuhu aktsara min sawabihi. Orang yang hanya menjadikan kitab sebagai gurunya, ya. Jadi dia pilih kitab sendiri, nanti dia baca sendiri. Dia nggak kemudian kembali kepada ulama, tidak kembali kepada ahli ilmu, maka nanti kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Itu satu. Ya, kemudian kalau bicara masalah ya firqah sesat, kalau sampai di konsep, maka itu juga rancu nanti. Ya. Walaupun tadi buku sudah disebutkan, ya itu juga guru kami, karena kami juga dahulu bermajelis dengan beliau ketika tinggal di Jakarta. Ya. Jadi
ya insya Allah menjadi suatu wawasan yang berfaedah insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan Mbak Putri Salsabila ya atas pertanyaan yang insyaallah membangunkan semangat kita semuanya. Ustaz, untuk sesi tanya jawab insyaallah kita cukupkan karena waktu sudah cukup Ustaz, waktu sudah melebihi dari yang ditentukan. Insyaallah kita tutup, mungkin ada satu closing statement dari Ustaz. Tafadhol. Baik. Ya, sebagai akhir kalam dari Ana, ya mungkin nasihat untuk Ana dan semuanya, kita selalu membasahi lisan kita dengan zikir, khususnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya semua pasti tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kelalaian, dan kita membutuhkan pertolongan Allah dalam menjalani hidup ini, ya. Maka banyak-banyaklah istighfar, yang mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah, keutamaan daripada istighfar itu, yang untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak banyak yang mungkin bisa Anda sampaikan di akhir kalam ini. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian dari Ana, mungkin cukup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya dalam 2 sesi yang telah diadakan dalam acara Daurah Akidah berjudul The Journey After Death. Semoga dari 2 kajian ini kita dapat lebih mengambil makna dari suatu kajian yang telah kita laksanakan. Kemudian kami sedikit menginfokan untuk hadiah bagi penanya yang terpilih, kemudian sertifikat akan dihubungi oleh panitia dan akan kita bagikan untuk yang berhak ya, yang memasuki kriteria yang telah kami tentukan. Kemudian sedikit menyampaikan permohonan maaf dari kami, dari panitia, atas terselenggaranya acara ini. Mungkin ada yang kurang berkenan dari konsepan serta sarana yang kita berikan. Mudah-mudahan kami bisa memberikan penyelenggaraan acara yang lebih baik di kedepannya. Dan sedikit menginfokan bahwa insya Allah kami dari UKI FEB Unsur, insya Allah tanggal 10 September mulai mengadakan kajian Arba'in An-Nawawi yang informasinya kita insya Allah akan share di grup info kajian kampus, baik untuk yang ikhwan maupun akhwat. Jadi silakan bagi para jamaah yang belum masuk ke dalam grup untuk bergabung, nanti infonya di-share oleh panitia di kolom chat. Nah, silakan teman-teman untuk bergabung. Dari kami panitia mohon maaf atas segala kesalahan, dan dari saya insya Allah akan tutup dengan subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman yang belum mengisi absen diisi terlebih dahulu sebagai salah satu bahan LPJ untuk kami ya. Teman-teman semuanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.